ตัสสะสิกขามุนิโภ นะโมตัสสะสัจจามุนิโภ นะโมตัสสะสิกขามุนิโภ นะโมตัสสะสัจจามุนิโภ นะโมตัสสะสิกขามุนิโภ นะโมตัสสะสัจจามุนิโภ อัมตะโม อะระหะโต Bagaimana menjalankan jalan bodhisattva di dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa Buddha Dharma tidak lepas dari sejianpa dan cu sejianpa, yaitu samuti dan bagaimana dengan paramata. Samuti adalah kebenaran biasa dan paramata adalah kebenaran yang universal. Kebenaran biasa adalah kebenaran yang memang bisa dinalar, dianalisa oleh akal budi kita, oleh biasa. Tapi kebenaran yang luar biasa adalah hanya yang bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh para Buddha dan para Bodhisattva. Maka ajaran Buddha ini relevan dimanapun, oleh siapapun, dengan kondisi apapun. Banyak orang di dalam menjalankan Dharma ini menjalankan hanya dari kebenaran yang biasa. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam belajar Buddha Dharma dan memasuki arus daripada ajaran itu sendiri, maka kita mulai bisa melihat kebenaran yang sejati. Apa itu yang disebut dengan kebenaran yang sejati? Dan kebenaran yang sejati adalah yang memang sudah ada di semesta ini, yang memang bisa dilihat ketika kita menemukan siapa diri kita, yang memang bisa disaksikan oleh mereka yang sudah mengenal dirinya sendiri, yang memang sudah bisa direalisasi kebenaran sejati ini. Nah, itulah yang disebut dengan cu sejianpa. Jadi sejianpa dan cu sejianpa. Nah, sejianpa adalah dharma yang ada di semesta ini. Dharma biasa, kebenaran biasa realisasi, gila, apalah semua. Sedangkan cu sejianpa adalah lokutara dharma, kepala mata dharma, bahwa kita sudah melihat ini adalah lokutara dharma, ini adalah paramata atau samuti, kebenaran biasa, ini adalah paramata. Jadi setelah keluar dari konsep-konsep neowi, nah ajaran yang disebut dengan ceti adalah kebenaran, ti adalah kebenaran sunyata, kebenaran mulia. Kita mengenal Cattari Arya Secani, itu adalah 4 hukum kesunyataan mulia. Tapi ceti yang betul-betul masuk ke dalam kebenaran hakiki bukan hanya Cattari Arya Secani, tetapi melampaui semuanya dan bisa dibuktikan oleh para Buddha, bisa dijalani oleh para Bodhisattva, termasuk Paticca Samuppada, 6 paramita, dan semua ajaran Dharma yang pada akhirnya menuju pada kesunyataan. Cu sejianpa adalah yang sudah berbicara menembus itu semua dan menembus hukum kesunyataan, ya. Nah, di dalam agama Buddha sendiri kita belajar bahwa kok kayaknya ada yang berbicara tentang eksistensi, ada yang berbicara tentang kekosongan. Terus kita harus jalanin yang mana? Nah, Buddha Dharma menekankan pentingnya daripada sejianpa. Jadi ajaran Dharma diajarkan pada kita yang bisa dianalisa digunakan dalam kehidupan kita. Tetapi semakin kita mendalami, semakin kita melihat
ternyata ujung-ujung endingnya kita akan digiring pada Cus Sejenpa, yaitu ajaran pada kebenaran yang hakiki, yang mutlak. Tapi kita sadar bahwa manusia lahir di dunia, lalu tidak bisa meninggalkan dunia ini, karena dharma di dunia ini masih kita perlukan. Dharma di dunia ini masih kita jalani. Dan bisa mencapai ke Buddha Dharma ini juga tidak lepas dari dunia. Maka dikatakan Buddha lahir di dunia, mencapai kesucian juga di dunia, lalu mengajarkan ajarannya yang susah Sejenpa dan Cus Sejenpa ini juga di dunia, lalu parinibbana juga di dunia. Dan kalau kita lebih analisa lagi, lahir di Taman Lumbini, di outdoor, mencapai perkembangan sempurna di bawah pohon Bodhi, outdoor, mengajarkan ajarannya kepada 5 orang pertama di Taman Nusa Isipatana, outdoor, dan terakhir parinibbana di bawah 2 pohon salah kembar, ya, Kusinara, itu juga outdoor. Artinya Buddha sendiri mengajarkan dharma ini dengan alam, di alam bebas. Kenapa? Nggak ada yang diajarkan dalam ruangan tertutup, sehingga membuktikan bahwa ajaran dharma dengan semesta ini memang satu, bukan 2, bukan lainnya. Jadi satu adalah bagian daripada ketika Sang Buddha mengajarkan energinya, powernya, semangatnya ke semua alam. Dan ini dibilang bahwa ajaran dharma bisa menembus semua lapisan. Jadi kita sudah harus memahami, pertama masuk dulu ajaran duniawi, lalu kemudian baru melepaskan dari ajaran duniawi. Kemudian kita membawa ajaran duniawi ini, ajaran bagaimana menuntut kita di dunia, meletakkan ini pada tempatnya, dan kemudian mendalami ajaran Cus Sejenpa, yaitu keluar daripada konsep-konsep duniawi, konsep-konsep yang ada, konsep-konsep kebenaran biasa. Kita harus menjalani semuanya dengan pengertian yang benar, pandangan benar, dan 8 unsur jalan utama ini sudah dikuasai dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian kalau kita punya pemikiran dari Paramata Dhamma, maka kita harus masuk ke dalam sangha. Kalau umat awam ya hanya belajar dharma yang biasa untuk mengatasi persoalan hidupnya. Dan kalau untuk masuk Cus Sejenpa, mutlak harus menjadi anggota sangha, karena anggota sangha ini akan merupakan kerja, usaha untuk menembus kebenaran yang ada, kebenaran hakiki. Ketika Buddha mencapai kebuddhaan, ketika Patapagotama mencapai kebuddhaan, lalu kemudian dia tidak rela melihat bahwa banyak makhluk di dunia yang masih dicengkeram oleh pemelekatan. Banyak makhluk di dunia yang masih harus melanjutkan kehidupannya, enggak siap langsung ditarik menjadi arahat, enggak siap langsung dibawa menuju nibbana. Maka Buddha mengajarkan Sejenpa kepada mereka, umat-umat upasaka-upasika yang masih harus melanjutkan perjalanannya. Sedangkan bagi mereka yang sudah mau melepaskan duniawi dan kemudian cucia atau masuk ke dalam anggota sangga, maka Buddha membimbing murid-murid yang khusus untuk mengajarkan Cus Sejenpa, mengajarkan bagaimana ajaran untuk menembus daripada kebenaran sempurna dan mencapai tingkat kesucian tertinggi arahat dan melanjutkan menjadi bodhisattva dan akhirnya menjadi Anuttara Sammasambuddhi. Nah, disinilah Sang Buddha luar biasa dengan mengembangkan bodhicitta, dengan mudita cita, dengan membabarkan ajaran kepada seluruh makhluk tanpa kecuali, makhluk yang akar yang masih diliputi oleh kebodohan dan
makhluk yang sudah digiring keluar daripada kebodohan, makhluk yang masih dicengkeram oleh pandangan salah, dan bagaimana mendidik mereka yang sudah mengerti pandangan benar sehingga keluar daripada lingkaran samsara ini. Inilah kepedulian dan konsep ajaran daripada para Madadama. Nah, kemudian ketika memasuki suye itu yaitu cuci cepat suye, yaitu para biku diwajibkan untuk menganalisa, untuk melakukan, memupuk paramita, mengembangkan kebijaksanaan dan lain-lain. Nah, jadi untuk belajar Buddha Dharma atau belajar memperdalam Buddha harus pertama kali masuk dulu di dalam duniawi, masuk ke dalam ajaran duniawi, mengajarkan orang umat awam, lalu kemudian baru memberikan ajaran keluar daripada ajaran yang duniawi ini dan masuk ke dalam ajaran hakikat diri yang sejati, kebenaran yang sejati. Nah, kemudian disinilah kita bisa melihat bahwa ajaran kebenaran adalah tidak lain tidak bukan ajaran yang mengajak kita menuju pada Anuttara Samya Sambodhi, yaitu Pore Sihui, yaitu kebijaksanaan prasnya. Jadi kembali lagi, ajaran Chu Sichen Pamen adalah setelah kita menguasai kebijaksanaan biasa, lalu mulai masuk ke dalam prasnya paramita. Nah, ini adalah orang pekerjaan yang harus dijalani oleh mereka yang punya semangat untuk menembus kebenaran sejati. Nah, bagaimana kehidupan makhluk biasa dan kehidupan di dalam Sichen Pamen menjalankan kehidupan? Bagaimana kita belajar Dharma yang biasa? Yang pertama adalah dengan melihat bahwa kehidupan kita berbasis pada materi, berbasis pada ekonomi. Jadi Buddha Dharma mengajarkan pada umat awam itu bagaimana trik untuk sukses, bagaimana untuk bekerja, bagaimana untuk mengembangkan bisnis. Nah, ini adalah mencari materi. Tolong bisa masuk. Jadi ya, lalu kemudian yang dari sinilah kita bisa mengajarkan kehidupan yang paling penting sebagai umat awam, upasaka dan upasika, yaitu tidak lepas dari materi. Kalau umat awam tidak diajarkan untuk mencari dan mengejar materi, nanti siapa? Semuanya harus jadi biku, semuanya harus menjadi pertapa, dan akhirnya siapa yang mencari uang? Siapa yang mencari bisnis? Siapa yang menjalani ekonomi? Akhirnya nanti perekonomian bukan dikelola dan dipegang oleh umat Buddha. Maka kita bisa lihat, ini adalah fakta. Negara-negara Buddhis, kita lihat negara Buddhis yang menjalankan tradisi Theravada, contoh Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan negara-negara Buddhis yang menjalankan tradisi Mahayana, China, Korea, Jepang, dan yang lainnya tentunya, ya. Nah, ini negaranya berkembang yang mana? Karena ajaran yang diajarkan kepada umat dan para bodhisattva adalah berbasis pada ekonomi Buddhis. Kalau semua umat diajarkan pada ajaran yang harusnya para biku jalani, maka akibatnya rumah tangga dia udah gak ada nafsu lagi dengan pasangan. Akibatnya pada meninggalkan kehidupan rumah tangga. Kalau belum menikah, dia meninggalkan kehidupan rumah tangga, gak ada masalah. Kalau sudah menikah, dia meninggalkan kehidupan rumah tangga. Nah, isinya belum tentu, karena wanita tidak diizinkan untuk menjadi biksuni. Paling kalau mau ya menjadi sayalai atau anagarini atau caici. Bukan caici, apa namanya?
yaitulah upasakan 8 sila atau silani. Nah itu masih bisa pegang uang dan segala macam. Tetapi para wanita juga diperhatikan di sini. Kalau kaum laki-lakinya berkurang karena semuanya menjadi anggota sangga, wanitanya menikah dengan siapa? Ini konsep yang memang akhirnya real terjadi. Bahwa akhirnya pernikahan dari agama lain lebih mudah berkembang. Apalagi mereka yang boleh punya 4 istri dan akhirnya menjadi sangat amat berkembang. Dan akhirnya agama Buddha makin kecil karena semuanya fokus untuk menjadi anggota sangga dan akhirnya Buddhis makin minoritas. Nah, kalau kita perhatikan lagi, mereka yang lebih terfokus pada ajaran non-duniawi maka lebih senang bermeditasi. Jadi siapa yang jalanin bisnis, siapa yang jalanin ekonomi, maka roda ekonomi akan berpindah ke mereka yang lain daripada agama Buddha. Nah, negara Buddhis Mahayana kenapa tetap berkembang? Kenapa tidak masalah? Wihara dibuat banyak sekali, umat-umat tetap yang donatur juga besar. Kenapa? Karena memang basic daripada umat adalah bagaimana menjadi umat menjalani kehidupan, memegang perekonomian. Karena di sini ada Sekian Paman dan Cusikian Paman. Anda sudah mencapai level tertinggi dalam duniawi dan Anda mau melepaskan itu sama seperti pertapa Pangeran Siddhartha sudah mencapai level tertinggi, ya silakan. Kalau Anda memang sudah bertanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap negara, tanggung jawab terhadap diri sendiri, ya silakan. Nah, level kedua adalah bahwa dengan menjalani kehidupan, mengendalikan yang namanya perasaan atau kancing. Yang tadi mengendalikan ekonomi, ya. Ini adalah tugas Upasaka Upasika menjalani ekonomi. Yang kedua, menjaga perasaan kancing, hubungan, perasaan harus dijaga. Bagaimana hubungan yang baik dengan ayah dan anak, orang tua dan dengan leluhur. Nah, bagaimana seperti dalam Singgala Sutta seperti itu ya. Ini hubungan kancing suami dengan istri, sehingga tidak ada persoalan rumah tangga, tidak ada persoalan soal sopan santun, tata susila dan segala macam. Dari sini kita sudah bisa mengenal bahwa kehidupan yang berdasarkan pada perasaan akan menjaga semua makhluk disebut Yochi Chungsen. Semua makhluk memiliki kebodian, sehingga menjalankan hubungan kancing perasaan dari Yochi Chungsen atau makhluk-makhluk yang memiliki kebodian, kita akan menempatkan manusia pada manusia. Bukan manusia dilihat seperti binatang, bukan manusia dilihat seperti setan, tapi manusia sebagai manusia, dan menempatkan manusia pada harkat dan martabatnya, serta kita menghargai satu sama lain karena setiap makhluk memiliki benih kebudayaan. Ngerti ya? Dan kita tidak akan melakukan kejahatan terhadap makhluk lain, tidak akan melakukan kebencian terhadap makhluk lain, kita tidak akan tega menindas makhluk lain. Ini dia menjaga perasaan. Yang ketiga, bagaimana menjaga kehormatan. Orang boleh punya tahta, tapi kalau dia tidak memiliki kehormatan, tahta itu hanya tahta, tidak ada hormati dia. Jadi manusia harus punya disebut sebagai cun, orang yang tahu balas budi, orang yang tahu kebesaran hati, orang yang tahu sebagai pemimpin, orang yang tahu bagaimana bertindak sebagai manusia yang berjiwa besar. Nah, itu adalah yang ketiga. Nah, karena di dalam kehidupan umat awam ada yang memang perilakunya luar biasa, perilakunya tertata dengan baik, apik, ramah tamah, sopan santun seperti orang besar. Ada yang perilakunya seperti binatang.
bicara sembarangan, ngomongnya, ucapannya, amarahnya seperti binatang buas. Ada juga yang memiliki sifat dan karakter seperti setan, terlalu ketakutan, cemas, lapar, kelaparan, kehausan. Ada yang sikap lakunya seperti asura, penuh kebencian, dendam, iri hati. Ada yang sikap perilakunya seperti binatang buas tadi. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa bagaimana menempatkan manusia dengan memiliki tahta, derajat, martabat, dihormati tanpa harus ditakuti. Yang keempat, bagaimana menjalani kehidupan dengan mengamati dan menganalisa akar-akar kehidupan. Yang disebut sebagai akar kehidupan adalah liukan. Liukan adalah 6 akar atau 6 indera. Akar disebut juga dengan indera. Liukan disebut juga dengan sat indera atau 6 indera. Panca indera disebut sebagai ukat. Panca indera yaitu mata, telinga, hidung, sentuhan dan segala macam. Ini adalah panca indera ditambah dengan pikiran jadi 6 indera. Bagaimana menjalani kehidupan dengan menjaga 6 indera itu? Dengan kata lain, panca indera terkontrol, panca indera terjaga, dan pikiran terkendali. Itulah yang disebut sebagai ajaran Buddha Dharma untuk masuk ke dalam kehidupan umat awam yang biasa. Ya, tuntutannya mudah. Yang pertama, jalani ekonomi. Yang kedua, jagalah perasaan. Yang ketiga, jadilah orang yang bermartabat, orang yang punya harga diri, orang yang punya aturan, orang yang bisa dipandang, terpandang bukan karena hartanya, tapi terpandang karena kebijaksanaannya dan kepemimpinan. Lalu kendalikanlah panca indera kita. Cukup menjalankan 4 ini, maka umat awam akan terjaga dengan baik dan akan menjadi pendukung daripada Buddha Dharma. Tanpa ada ekonomi, pengaturan ekonomi, tanpa ada niat untuk memajukan bisnis, tanpa ada niat untuk mengejar kekayaan, maka siapa yang akan dukung Buddha Dharma ini? Jadi kaya itu wajib hukumnya. Sukses wajib, bukan haram. Jangan terbalik. Bahkan mungkin ada yang menulis buku bahwa uang adalah ular. Itu tuh para biku. Nah, para biku pun dilihat zaman dulu semua pada dukung. Kalau zaman sekarang, ayo mau sekolah aja, emang ada sekolah untuk biku yang gratis. Oke, sekolah yang gratis, biaya hidupnya tinggal di mana? Lalu kemudian yang lainnya tinggal di mana? Beli ini beli itu, emang nggak pakai uang? Emang ada semua umat awam yang mendukung semua kebutuhan dari A sampai Z? Ya kan? Jadi tetap materi adalah materi, boleh digunakan, tapi jangan melekat pada materi. Maunya uang masuk tidak keluar. Akhirnya udah lepas juga kayak rahim. Bukan seperti itu. Uang itu dari 10 penjuru harus digunakan kembali untuk 10 penjuru. Saya harus kuliah, saya harus sekolah, saya harus penuhi kebutuhan, tapi bukan untuk diri saya sendiri. Setelah selesai, saya lepas juga, saya dapat gelar banyak. Ya tidak seperti itu. Pertanggungjawabannya terhadap umat. Jadi umat harus wajib punya kepentingan, punya tujuan, punya akar, sehingga tingkah lakunya akan sempurna, akan baik. Dengan menjalani kehidupan seperti ini, maka dipastikan kita tidak akan lepas dari kehidupan yang mendekati sempurna sebagai upasaka dan upasika. Dengan menjalani sila dengan baik, jadi bisnis yang benar.
Itu. Jadi bisnis, jalankan bisnis yang benar dan menjalani kehidupan sebagai umat awam, pendukung daripada umat sangga, juga bisa menjalani kehidupan di wihara, melatih diri. Tetapi ini harus diatur. Yang kedua, heli dan Qi Sengho. Yang pertama tadi ya, bagaimana mengamati ekonomi ya. Dikatakan dalam Paceng Tao Chou, dalam mata pencarian benar, yaitu dalam Cattari Arya Secani bagian ke cara atau keempat, bagaimana jalan utama penuntun 8 mengajarkan kepada kita bagaimana sebagai umat awam atau umat Buddha menjalani bisnis, yaitu ada mata pencarian yang benar. Mata pencarian yang benar adalah wajib sebagai kehidupan kita yang bisa menghasilkan uang. Selain menghasilkan uang, dia bisa memberikan manfaat. Nah, jadi mata pencarian yang benar adalah cara hidup berekonomi yang benar. Coba kalau berdagang racun, akhirnya banyak makhluk yang mati. Ya memang tikus atau hama itu harus memang, tapi tidak perlu kita yang jual, yang lain juga bisa jual, ya kan? Nah, berdagang binatang yang khususnya untuk disembelih. Kalau binatang yang untuk dipelihara itu beda cerita, karena memelihara adalah praktek cinta kasih. Tapi berdagang manusia, human traffic, nah itu sangat dilarang. Perbudakan sangat dilarang, apalagi jual diri. Ini adalah bisnis yang tidak boleh, termasuk berjual senjata. Ada senjata tajam, ada senjata modern. Nah, berdagang senjata tidak diizinkan dalam agama Buddha. Dan menjalani kehidupan yang benar dengan mata pencaharian yang benar, bagaimana orang bisa melihat pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan apa? Pekerjaan yang benar. Menjauhi daripada perilaku yang salah dalam penjualan yang salah, seperti jual minuman keras, jual alkohol, jual obat-obatan, jual narkoba. Itu sudah jelas salah dan dilarang. Lalu kita bisa melihat pekerjaan yang berhubungan dengan seksual, yaitu memuaskan hawa nafsu, pekerjaan yang membuka ladang pelacuran, ini juga salah. Lalu kemudian membuka penjagalan, tempat penjagal, itu juga salah. Membuka di mana orang yang menjual racun dan menjual penjudian, termasuk judi online dan yang kayak investasi robot, juga salah. Ya. Dan termasuk meramal, pekerjaan membuka lapak, ramal-meramal, lalu membuka kartu, melihat kartu atau tarot gitu ya. Nah, ini juga bukan mata pencarian yang benar. Nah, dan lain-lain, meramal muka dan segala macam. Jadi di dalam Kui I Ching disebut Buddha mengajarkan kepada umat-umatnya untuk melihat dan mengembangkan astronomi. Betul, bisa melihat dan mengembangkan astronomi, yaitu pembelajaran tata feng shui dan segala macam. Betul, ini adalah ilmu ya. Nah, dikatakan begitu. Tetapi untuk merubah nasib orang lain, untuk merubah pandangan orang lain, ini tidaklah yang disebut sebagai benar. Karena semua itu tergantung dari kondisi yang muncul dan lenyap. Ini dia bahwa namanya saling berhubungan satu dengan lainnya. Nah,
Ajaran yang tidak berhubungan dengan bisnis yang benar atau berhubungan dengan cara pandangan yang salah, semuanya akan menyebabkan kerugian bagi orang lain, kayak judi atau buka kasino. Ya, itu kan untung buat diri sendiri, rugi buat orang lain. Nah, klub malam, dan ini adalah pekerjaan yang tidak dianjurkan, karena di mana orang bisa mabuk-mabukan, bisa lemah kesadaran, akan terjadi prostitusi, kehilangan harga diri, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain pelanggaran sila. Jadi mata pencarian apa yang tidak melanggar sila, itu yang bisa dilakukan. Dan apa yang perlu dilakukan sebagai kewajiban umat awam, yang pertama adalah mempersembahkan yang terbaik pada orang tua. Kungyang, persembahkan yang kamu punya, yang kamu miliki, makanan yang enak, uang, materi kepada orang tua dan para mereka yang sudah senior. Sejak itu mereka yang lebih sepuh, kita harus memberikan perhatian, berdana pada mereka yang patut dihormati. Nah, yang kedua, harus dan wajib menjaga anak dan istri sampai cucu tidak kekurangan baju dan makanan. Jadi artinya sudah kewajiban upasaka dan upasika untuk bisnis dan berusaha. Jangan males, jangan hanya mementingkan hanya saya ingin buru-buru mencapai kesucian, karena jalan kesucian adalah jalannya anggota sama. Kalau Anda sebagai ayah, sebagai anak, boleh mengikuti jalan kesucian, tapi tidak boleh lepas daripada tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga perekonomian, memberikan nafkah, bahasanya begitu. Yang ketiga, harus betul-betul memperhatikan dan mengembangkan bisnis yang memang sudah dikuasai. Jadi bukan gambling, bukan baru nyoba-nyoba, tapi bisnis yang memang sudah dikuasai, atau jasa yang memang dia bisa berikan atau bisa lakukan. Nah ini, jadi jangan nebak-nebak sesuatu yang memang tidak dikuasai, harus belajar. Dan yang keempat, jangan sampai menyakiti makhluk lain atau menindas makhluk lain, apalagi dijadikan konsumsi dengan membuka restoran atau gimana dan segala macam. Ya, yang kelima, bagaimana harus mengerti konsep dana yang benar, mendukung yang benar, dan kemudian bagaimana untuk mengumpulkan kekayaan untuk sosial, kerja sosial, dan bagaimana untuk menjadi kaya untuk menyejahterakan orang lain. Ya, mereka cuci muka dulu, cuci muka. Ya. Lalu bagaimana mengembangkan bisnis dengan konsep Huang Jie San Ye, yaitu bagaimana dengan mengembangkan Huang Jie San Ye itu Jie. Jadi Jie itu bukan untuk para meninggal doang, kita bantu doa. Ya. Jie itu berasal dari Huang Jie San Ye, mengembangkan sesuatu kewajiban yang besar, nilainya besar, besar arti dan manfaatnya. Nah, ini adalah bagian pertama. Yang kedua adalah bagian mengendalikan perasaan tadi. Bagaimana membersihkan dan menjernihkan perasaan kita dalam kehidupan. Nah, dalam kehidupan orang biasa ini banyak memikirkan diri saya happy, diri saya yang paling benar, diri saya yang paling oke, kehidupan saya sendiri terpenuhi oke. Artinya saya hanya terfokus pada diri saya sendiri. Gak peduli orang lain mau bangkrut, gak peduli orang lain mau bagaimana, orang lain mau jungkir balik, yang penting saya hidupnya enak. Nah, ketika melihat diri sendiri didukung oleh orang lain dan kita melupakannya, nanti kita tidak peduli sama orang lain. Bagaimana orang bisa berdiri sendiri? Contoh, Anda kaya raya, punya perusahaan banyak. Kalau perusahaan itu tidak ada manajernya, nggak ada direkturnya, nggak ada karyawan,
nggak ada buruh, siapa yang mau kerja untuk Anda? Yang mereka bilang, kan udah gua gaji, semua sudah sesuai. Mereka sendiri yang melamar kok. Ya, tapi kan tenaga, pikiran, dan income yang dihasilkan itu adalah karena orang lain. Maka kita harus memperhatikan bahwa kita tidak ada yang berdiri sendiri tanpa makhluk lain. Nah, orang berkata diri sendiri berjuang dengan pikiran dan badan jasmaninya untuk mengorbankan apa yang dia dapat bagi orang lain. Ini adalah kerja sosial. Kerja sosial. Terus ada juga diri sendiri ini harus memohon maaf kepada orang lain atau meminta bantuan kepada orang lain. Misalnya kita tidak mampu untuk bekerja dengan baik, maka kita butuh orang untuk memberikan kita pengertian, pengetahuan, guru les. Jadi kita bergantung pada orang lain. Dan kita harus mohon maaf kepada orang lain karena kekurangan yang kita miliki. Jadi manusia tidak semuanya punya kelebihan, pasti ada kekurangan. Apapun hal titik kecil yang kita keluarkan buat orang lain, itu harus pakai hati. Apapun yang kita lakukan untuk mengerjakan pekerjaan, yang jelas tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh membahayakan orang lain. Seorang yang belajar Buddha Dharma itu melihat, tidak ada kondisi yang lebih besar daripada Maha Maitri. Karena kondisi penuh dengan cinta kasih adalah kondisi yang tanpa batas. Jadi titik ajaran daripada Buddha adalah pada sebe atau Maitri atau meta, pada cinta kasih. Yang kedua, tungti tampe, betul-betul bisa menyerapi penderitaan orang lain, yaitu dengan mengembangkan ulas asih. Kalau kita bisa menempatkan diri kita tidak selalu di atas, tapi bisa di bawah. Melihat, kalau saya jadi dia gimana ya? Kalau saya maki-maki orang, orang itu gimana perasaannya? Kalau saya injek-injek orang, orang itu gimana perasaannya? Kita harus punya tungti tape. Ngomong di luaran tentang ulas asih, ngomong di luaran tentang cinta kasih, tetapi prakteknya nol. Bagaimana punya ulas asih? Moto jumse. Anda di luaran dikenal sebagai orang yang punya sosial, namanya harum, pabriknya besar, tapi anak sendiri dihina, tidak diperhatikan, tidak memperoleh cinta kasih. Anak sendiri diinjak-injak. Bagaimana punya ulas asih? Anak tidak diperhatikan, orang lain diperhatikan. Waktu buat anak sendiri tidak ada, waktu buat orang lain banyak. Inilah yang dibilang kita harus bisa melihat kita kalau diperlakukan oleh orang lain seperti itu, mau nggak? Kita kalau diinjak-injak sama orang lain, mau nggak? Kita kalau kita harus melihat seperti itu. Lalu kemudian kemarahan, dendam, ini harus diseimbangkan. Jangan sampai ada balas dendam, jangan sampai ada kesel di dalam. Bagaimana kita tidak bisa seimbang? Seorang anak kalau ditekan terus, dia ketakutan. Ketakutan tidak bisa berpikir dengan jernih. Gimana dia bisa berprestasi? Seseorang yang ditekan terus, dia juga tidak akan maju. Karena selamanya dia akan tertekan, kebatinannya, psikisnya, kejiwaannya tergoncang. Gimana dia bisa maju? Ini yang diajarkan oleh Pingtang. Pingtang itu adalah sama. Sama itu berarti seimbang. Kalau ibaratnya ini neraca ini seimbang, tidak belok sini, tidak belok sana. Karena keseimbangan batin sangat sulit. Bagaimana kita tidak marah ketika dimaki orang? Bagaimana kita tidak bahagia kalau dipuji orang? Ini yang mengendalikan kancah
memancing perasaan ini yang susah. Banyak orang ujung-ujungnya kabur. Kenapa? Tertekan. Dia nggak kuat bekerja di perusahaan karena manajernya menekan dia, karena direkturnya tidak percaya sama dia, ditekan sampai habis-habisnya keluar. Padahal potensinya mungkin besar, tapi kalau udah keluar dia dapat pekerjaan yang bagus, dapat manajer yang bagus, direktur yang bagus, berkembang. Ini adalah kejiwaan, kancing dan perasaan. Jadi semangat tak punya jinsen, punya semangat, nggak boleh putus. Cinta kasih itu bukan omong doang. Bagaimana binatang bisa dekat sama Anda, makhluk-makhluk bisa nyaman sama Anda, itu udah cinta kasih. Welas asih adalah bagaimana Anda bisa menolong banyak orang, bagaimana Anda bisa merasakan penderitaan orang, bagaimana Anda bisa menjadi orang besar. Nah, bagaimana mau menolong semua makhluk kalau kita katakan semua makhluk itu punya jodoh sama kita? Kalau kondisinya tidak dibuka, kondisinya para makhluk yang berbeda-beda akal itu punya jodoh dengan kita dan punya perasaan. Jangan sampai kita bilang, ya sama ini nggak usah diperhatikan karena dia nggak ada jodoh sama kita. Yang ini ada jodoh sama kita. Oh, ini harus dipupuk, diperhatikan. Ya, tidak seperti itu, ya. Semua makhluk punya jodoh. Jodoh ini dari yoyen bisa menjadi uyen. Jodoh ini bisa putus, bisa tidak ada jodoh lagi. Kenapa? Karena perasaan. Jadi di dalam Buddhis harus jangan baper, ya. Jangan memainkan perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Jangan menganggap orang lain tidak benar. Jangan selalu berpikir saya yang paling benar. Jangan juga selalu mengatakan saya yang punya manfaat, saya berharga, orang lain tidak. Jangan menganggap bahwa orang lain lebih hebat dari saya atau saya lebih hebat dari orang lain. Maka dibutuhkan keseimbangan di sini. Keseimbangan melihat bahwa semua orang punya potensi yang sama, punya kelebihan dan punya kelemahan. Lihat kelebihannya, jangan perdalam kelemahannya. Bahkan kalau perlu dipupuk kelemahannya supaya bisa menjadi kelebihan. Jangan sampai ada pertentangan, berantem atau keributan, bahkan menyebabkan putus hubungan. Bagaimana kita selalu pikir-pikir, yang ini begini, yang itu tidak begitu. Kita selalu membanding-bandingkan sampai memberikan menjadi orang yang kelihatannya lihai, karena dia jago membanding-bandingkan, tapi sesungguhnya memberikan sanghai apa? Melukai orang lain. Punya anak ada 5. Oh, kokomu nih pinter loh, kokomu nih bagus loh. Adanya merasa gimana? Oh, cuma koko yang dianggap, cuma koko yang paling hebat. Adiknya akan tergoncang. Lama-lama, itu nggak usah pinter-pinter, cuma. Ya kan? Itu namanya pikir. Maka dalam belajar Buddha Dharma kita harus belajar Kwansein Busa. Punya apa? Punya semangat. Chenso Kuanin, 1000 tangan, 1000 mata, ada di mana-mana tanpa batas. Bodhisattva selalu berdana, selalu memberikan perlindungan dan pertolongan pada makhluk-makhluk yang menderita, yaitu Sepeicingsen, semangat daripada Buddha Dharma. Jadi kalau mau perasaan kita baik, kalau mau kita menjalankan jalan yang baik, menolong bahwa kita sederajat dengan semua makhluk, tidak ada perbedaan, dan membersihkan dan menjernihkan perasaan kita, belajarlah dari Kwansein Pusat. Jadi Qinghua Kancing Desemua, bagaimana kehidupan yang bisa purifikasi perasaan kita, belajarlah dengan Kwansein Pusat. Mendengar, melihat, banyak mendengar penderitaan orang. Jangan mau cuma didengar, banyaklah mendengar keluh kesah orang. Kwansein kenapa bisa menjadi bodhisattva? Karena dia mendengar keluh kesah manusia, keluh kesah para makhluk. Janganlah cuma melihat yang terbaik, lihat yang tidak baik, maju paling depan ketika mendapatkan melihat orang lain bencana. Saat ini semua bencana.
tapi kita pada cari aman. Dan ketika kita kena bencana, mau cari siapa yang menolong kita? Nah, seperti itu. Lalu kemudian yang bagian ketiga adalah kehidupan yang harmonis. Kehidupan yang harmonis. Kehidupan yang harmonis yang tadi sudah dibahas menjadi orang yang dihargai, orang yang punya tahta atau punya punya karisma. 6 keharmonisan dengan semuanya. Yang pertama kita lihat agama Buddha menyebut mereka yang melepaskan kehidupan dari duniawi disebut sebagai sangha atau biksu. Sangha memiliki komunitas. Sangha memiliki komunitas atau sentuhan di mana semuanya harus harmonis. Jadi keharmonisan dalam anggota sangga penting. Jangan sampai memecah belah sangha. Jangan sampai membuat kekisruhan di dalam sangha. Maka ada Liu Heci, 6 keharmonisan dalam semangat anggota sangga. Ini diajarkan oleh Buddha bagaimana sangga itu harus harmonis. Yang pertama adalah melihat kebenaran dan widya kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Jadi dalam menyelesaikan masalah, gunakanlah pengetahuan, gunakanlah wisdom dan kepentingan. Dalam pemikiran harus sesuai dengan Buddha Dhamma. Pemikiran yang tidak sesuai dengan Buddha Dhamma maka harus ditinggalkan. Bagaimana kita bisa mengenali daripada ajaran Dharma Buddha Dharma ini, di mana dia punya kesamaan, di mana dia punya perbedaan dengan ajaran yang biasa. Bagaimana kita harus melihat bahwa sangga tidak sama lagi dengan umat awam. Umat awam susah diatur, tapi sangha harus bisa mengatur dirinya sendiri. Umat awam masih punya ego yang sangat luar biasa. Sangga memberikan contoh yang baik bahwa kita sudah harus menjadi orang yang menjadi terhormat dan mulia karena tindak tanduknya, bukan karena botaknya, bukan karena bentuknya, tetapi karena tindakannya, tindak tanduknya dan pemikiran serta kebijaksanaan. Semua orang mengatakan bahwa ajaran Buddha adalah ajaran yang memiliki samadhi, pandangan benar. Ya, pandangan benar. Lalu kemudian tidak melekat dan kemudian harus melihat mendirikan adanya kesamaan dalam tujuan, adanya kesamaan di dalam manfaat. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi masyarakat umum? Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, tinggal sendiri, tidak terjun di dalam masyarakat, tidak peduli terhadap kebutuhan masyarakat, dan tidak berbaur dengan masyarakat, ini dikatakan hina. Ya. Jadi hinayana bukan kerawanan, tapi adalah ajaran hanya mikirin dirinya sendiri, selfish. Dan kalau mau memikirkan makhluk lain, sudah disebut jalan yang besar. Nah itu dia. Jadi dikatakan besar atau kecil bukan dari jubah, bukan dari aliran, tapi dari jiwa. Jiwa kita mau besar atau jiwa kita mau kecil. Oh, semua orang di negara ini punya hukum, punya aturan, punya sistem, dan menjalankan ekonomi, politik, dan semuanya dengan kesamaan. Dalam pemikiran kita bisa melihat semua dalam pemikirannya memiliki satu tujuan, maka semuanya memiliki kedamaian, kesejahteraan. Yang kedua, lihatung syud, bahwa semuanya harus memiliki manfaat yang sama. Bagaimana ekonomi digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan anggota sangga? Kalau kita tidak bisa memperhatikan dan memberikan sangga dalam sangga, tidak bisa memberikan kekayaan atau materi yang didapat untuk kembali ke dalam kesejahteraan masyarakat,
Ini yang disebut dengan sifang lai, sifang qi. Dana materi ini tidak diperoleh dari 10 penjuru. Maka dana ini akan digunakan lagi untuk pada 10 penjuru. Kelenteng, wihara, dananya banyak. Tapi kalau cuma dikumpulin doang oleh yayasan sampai akhirnya uangnya nggak pernah keluar, menggunung. Ya buat apa fungsi kelenteng? Orang baik-baik kepada kelenteng punya banyak masalah. Kelenteng dan wihara ini melihat kepada kuansin pusat, dia bercerita tentang masalah. Lalu para bodhisattva dengan tangan sendiri maupun tangan orang makhluk lain atau bantuan dari yang lain, para bodhisattva menyentuh bagaimana menolong sesama makhluk. Akhirnya orang itu selesai masalahnya, terpenuhi keinginannya, maka dia dengan senang hati berdana. Jadi fungsi kelenteng atau fungsi daripada wihara adalah sosial. Sosial ini yang harus keluar lagi untuk masyarakat sosial, bukan untuk kepentingan yayasan atau pribadi. Nah, jadi fungsi sosial ini harus kembali ke masyarakat. Ketika kita melihat negara ini miskin, maka kita harus menyumbang pada negara. Dulu ada terkenal Lumpo Acan Mahabor menyumbang emas yang sangat banyak karena mengumpulkan parami dari dana para umat pada wiharanya. Karena kan beliau dikenal sebagai yang sudah mencapai tingkat kesucian, maka umat berdana. Kenapa? Berdana kepada mereka menjalani tingkat kesucian maksimum berbuat 7 hari. 7 hari paling lama. Ya. Lalu kemudian Acan Mahabor menyerahkan semuanya buat membantu Thailand, membantu negaranya keluar dari krisis. Nah, ya keluar dari krisis yang ekonomi dulu parah. Dan kita lihat sekarang penanaman ganja dilegalkan di Thailand. Kalau dilihat secara negatif, wah habislah semua masyarakat Thailand yang ada di Pemabuk akan menjadi pemakai marijuana. Tapi negara Thailand itu negara Buddhis yang memiliki kebiasaan. Di sana ada hitam dan putih, betul. Di sana ada bacura tingkat tinggi, LGBT paling banyak faktornya dan macam-macamnya. Terus kemudian mafia juga paling banyak. Tetapi yang putih juga banyak. Karena ganja ini untuk kesehatan. Bagaimana meringankan mereka penyakit kanker yang sudah sangat parah di bidang industri farmasi. Thailand meliding industri farmasi dengan menggunakan opium atau ganja. Emang zaman dulu juga dipakai untuk pengobatan. Manusianya yang menyimpang menggunakan untuk mabok-mabokan, menggunakan untuk namanya sadar. Makanya negara Thailand berani melegalkan itu. Kenapa? Pancasila Buddhis dipegang. Tapi kalau umat-umatnya salah jalan dan mereka menyalahkan kekuasaan, menyalahkan kondisi, salah pakai dan segala macam, ya akhirnya jadi salah. Fungsi awalnya adalah untuk apa? Meningkatkan ekonomi, karena industri farmasi yang menggunakan itu akan membayar sangat tinggi. Belanda sekarang menggunakan untuk farmasi. Jadi ini adalah gambling. Dilegalkan, kesannya salah. Tapi kalau dilihat dari unsur kepentingan farmasi, kepentingan menolong mereka yang sekarang, menolong bisa menyembuhkan penderitaan orang-orang yang tidak ada obatnya, itu sah. Jadi semua tergantung diri kita kebiasaan. Seperti pisau bermata dua, mau digunakan untuk apa? Itu ya. Itu urusan negara lain, bukan negara kita. Yang jelas hati-hati kalau ke sana masuk bawa kondisi yang ada unsurnya, ya kita yang kena ya. Ini hati-hati. Nah, di sini kita sudah paham yang tiga, sila harus sebagai patokan fondasi dasar dalam pelatihan diri. Sila adalah tadi moralitas. Maka kalau negara masyarakatnya sudah menjaga silanya dengan baik,
moralnya terjaga dengan baik, maka negara itu tenang. Tidak boleh membunuh, maka penjara kosong, tidak akan ada pembunuhan. Tidak boleh mencuri, maka penjara kosong, tidak ada yang mencuri, tidak ada maling, tidak ada rampok, tidak ada penderitaan orang lain karena penusukan, penodongan, dan tidak ada asusila, tidak ada pelacuran, tidak ada legal-legalan yang lain-lain, esek-esek dan nama-nama nggak ada. Lalu menjalankan tidak berdusta, korupsi juga tidak ada. Mereka menjalankan sila dengan baik, mengenal betul korupsi ilegal, ya kan? Berbohong yang nggak boleh, apalagi manipulasi data dan manipulasi kekayaan. Nah, terus yang kelima, mabok-mabokan, obat terlarang dan segala macam. Kalau tadi salah satu daun itu sebenarnya pada mata pencarian tidak benar, ya kan? Nah, bisa mengakibatkan kenaikan kesadaran. Tapi motif dan tujuannya adalah untuk mengangkat kembali ekonomi negara. Jangan sampai nanti kayak Sri Lanka misalnya. Habis. Sekarang nggak tahu nanti kedepannya seperti apa sekarang. Habis. Nanti biku-bikunya bagaimana? Kalau semuanya pada kelaparan. Sekarang orang udah ngeluh nih 50.000 dapat belanja apa nih ibu-ibu di pasar? Saat sekarang. Kita masih hokil, masih bagus. Negara lain di Amerika resesi ekonomi sekarang, mahal banget, inflasi tinggi banget, uang bisa beli apa? Akhirnya banyak yang homeless, tidak punya rumah. Nah, Indonesia masih bisa makan, nggak ada beras, masih ada singkong, masih bisa nanam, nggak ada sayur, masih bisa hidroponik, minimal makan selada, mau makan cabai tiap hari, masih bisa. Tapi ya inilah yang disebut dengan pergerakan zaman, penyakit di mana-mana, kebencian perang di mana-mana, penindasan di mana-mana, ekonomi menjadi kacau, dan orang akan jadi kelaparan, akhirnya tindak kejahatan semakin banyak. Maka sila akan membangun negara menjadi lebih baik. Yang keempat, pikiran. Bagaimana pikiran bisa sama? Bagaimana pikiran bisa berkembang? Developing mindset. Jadi pembangunan tentang cara kerja pikiran penting. Dan bagaimana developing mindset ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak orang mengembangkan kejiwaan, mengembangkan kebatinan, mengembangkan ilmu tentang pikiran. Bagaimana orang mengembangkan potensi dirinya menjadi lebih baik. Ilmu tentang pikiran sekarang dipelajari dengan hipnoterapi, mindset, motivation, terus juga mengembangkan teknik self, pengobatan tentang dari pikiran, bagaimana mengendalikan pikiran, emosi dan segala macam. Dan sekarang di perusahaan sudah ada bukan IQ ya, bukan cuma IQ, intelligence, tapi juga SQ, spiritual, emosional. Nah, disinilah bagaimana mengendalikan pikiran. Yang kelima, bagaimana mengendalikan mulut. Mulut dan perkataan adalah penyebab kehancuran. Mulut dan perkataan juga memberikan semangat dan dorongan. Jadi yang bahaya adalah bukannya senjata, yang bahaya adalah mulut. Senjata memang mematikan, langsung tembak mati. Tapi mulut seseorang bisa menyebabkan orang mati juga. Dan dari mulut, senjata yang keluar dari mulut berbahaya. Mulut ini tanpa kontrol karena lidah tidak bertulang. Jadi ucapan harus terjaga, hubungan antara orang dengan orang, bagaimana memperlakukannya dengan baik, apa yang perlu dikatakan, apa yang tidak perlu dikatakan. Bagaimana bisa menimbulkan kesalahpahaman, bagaimana bisa menyebabkan makhluk lain salah paham, bagaimana juga bisa mengakibatkan kehancuran, perpecahan, permusuhan, bagaimana mulutmu bisa menyebabkan kematian, orang yang dibully bisa bunuh diri, ya, seperti itu. Bagaimana
bicara tidak terkendali menyebabkan orang lain jadi sakit hati dan tidak bisa selaras dan harmonis. Yang keenam, badan jasmani, fisik. Fisik ini yang paling diperlukan. Bagaimana fisik kita bisa mengisi kehidupan, bagaimana fisik ini bisa memenuhi pikiran kita dalam pekerjaan, dalam saling bantu, saling mengulurkan tangan, saling menghormati, saling menjaga, saling memberikan kehidupan yang harmonis. Nah, ini dalam fisik. Dengan menjaga semua harmonis, maka semua akan bahagia. Oke? Nah, itu adalah yang ketiga. Udah jam berapa? 8:09. Nah, kita sampai yang keempat lah ya. Yang keempat terakhir, kehidupan yang terjaga panca inderanya, atau dikatakan fale, kebahagiaan daripada dharma dan keyakinan atau kepercayaan dalam menjalani kehidupan. Jadi kehidupan yang berdasarkan Buddha Dhamma, bahasanya begitu. Di dalam sutra dikatakan bahwa manusia biasa memiliki kebodohan, memiliki keserakahan, memiliki 5 hawa nafsu, memiliki 6 kontak, 6 debu yang berdasarkan dari panca indera. Nah, uyin adalah panca skanda, manusia yang tidak harmonis, uyin yang tidak terjaga dengan baik, yang tidak tersadari, yang tidak terpenuhi kendali. Ini akan menyebabkan penderitaan dan kehidupan yang dilandasi oleh moha, dilandasi oleh dosa. Kalau dengan menggunakan Buddha Dharma itu tidak bahagia, maka ajaran Dharma itu salah, atau yang menjalankan Dharma itu yang salah. Kalau kita sudah memeluk Buddha Dhamma tidak bahagia, yang bahagia yang salah itu adalah Dhamma, atau orang yang menjalankan itu yang salah. Benar-benar kebahagiaan bisa dilakukan dan didapatkan bila kita menjalankan Dhamma dengan baik. Bagaimana keyakinan dan kepercayaan kita harus yang mencari kebahagiaan, bukan mencari perselisihan, bukan mencari permusuhan. Sama-sama agama Buddha, tapi saling menjatuhkan, berarti sudah tidak dharma. Sama-sama agama Buddha, saling bersaing-saing, saling menebar kebencian, apalagi dengan agama lain. Nah, ini bagaimana bisa bahagia? Sama-sama dengan umat berselisih, sama-sama dengan wihara saingan, sama-sama dengan anggota sangga ribut, tidak cocok. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa menerapkan Dharma dalam kehidupan ini? Buddha Dharma pada basicnya hanya mengajarkan kebahagiaan sejati. Tak peduli bagaimana orang menerima kebahagiaan duniawi, tak peduli bagaimana orang menjalankan kebahagiaan non duniawi, bagian yang keluar daripada Buddha Dhamma. Yang penting mengendalikan pikiran, mengubah pola pikir, mengubah pola pandang, menjalankan meditasi, memiliki pandangan yang benar dengan ucapan berdasarkan kebijaksanaan dari hasil meditasi itu. Bagaimana bisa melafalkan sutra, bisa bahagia. Bagaimana bisa meditasi, bisa bahagia. Bagaimana paifo bisa bahagia. Bagaimana melihat buku Dharma bisa bahagia. Bagaimana berkembang kebijaksanaan kita bisa bahagia. Bagaimana kita bisa menuju pada semangat untuk keluar daripada lingkaran samsara. Bagaimana bisa menggunakan kebijaksanaan prasnya atau kebijaksanaan Buddha di dalam mengembangkan kegembiraan. Kalau kita semua bisa betul-betul menjalankan Dharma dengan sebaik-baiknya, maka Dharma sudah sebagai badan, pikiran sudah sebagai pendukung. Jadi batin, jasmani dan rohani seimbang.
maka tidak ada lagi pandangan salah. Batin dan jasmani sudah berada di jalan Buddha, sudah berada senantiasa dalam ajaran, dan pasti akan menimbulkan kuota cecai anle, cecai anle dalam sincing ayat pertama. Kuat cecai pusat bodhisattva yang tidak penuh dengan beban, bodhisattva yang terbebas, bodhisattva yang bebas kemana aja, dan bodhisattva yang tenang, damai. Nah, itu adalah pancecai pusat. Jadi ajaran rahasia akan memberikan kebebasan dan kebahagiaan. Oke, ini adalah dharma untuk duniawi, dharma untuk umat jalani, dharma untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun masih banyak dharma yang lainnya, tapi kita bisa ambil bahwa dharma ini akan menuntut kita pada pembebasan sejati sebagai umat Allah, sebagai orang yang masih berkecimpung di dunia dan menjalankan ajaran dunia, kebahagiaan dunia. Dengan menyeimbangkan kehidupan kita di dunia, maka kita akan bisa menjadi umat Buddha yang baik. Buddha tidak pernah memaksa semua orang untuk menjadi biksu, tetapi jadi biksu adalah pilihan untuk menuju pada Chu Sejen Fa, untuk menuju pada keluar dari lingkaran samsara. Jadi umat silakan, jadi umat ya pasti akan selalu muter-muter terus, karena Sang Buddha sendiri mengatakan kelahiranku adalah 3 asangkaya atau 4 asangkaya 100.000 kalpa. Kelahiranku ini panjang, udah berkalpa-kalpa, udah beribuan kali kelahiran, berjutaan, miliaran, triliunan kali kelahiran sebagai dewa, sebagai manusia, sebagai binatang, sebagai apapun. Dengan derajatnya macam-macam, menjadi pemimpin betul, tetapi permasalahan di dunia banyak sekali sudah didapatkan, sehingga matang semua pemikirannya, matang semua kebijaksanaannya, maka dalam kehidupan sekarang beliau menjadi Buddha. Jadi artinya jadi umat, jadi biku, jadi apapun tidak ada masalah. Enggak harus jadi Buddha dalam kehidupan sekarang, betul. Tapi kita harus menabung paramita, mau sebagai umat, mau sebagai biku, paramita tidak boleh dilepaskan. Kejarlah kewajiban sebanyak mungkin. Jangan sampai kita udah dikasih kesempatan sebagai manusia, tapi kita malah turun dan jatuh. Nah begitu ya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu berbahagia. Ada pertanyaan nggak? Mungkin nggak? Berarti dulu. Ya, kita semoga semuanya sehat, semoga semuanya berbahagia. Tadi Om dari kakek para kakek di sekolah. Tadi Om dari kakek para kakek di sekolah. Tadi Om dari kakek para kakek di sekolah. Amin.